Banyak orang hidup dalam pandangan bahwa rezeki tidak akan kemana, bahwa selama kita berusaha dan berdoa, maka segalanya akan datang dengan sendirinya. Namun dalam praktik kehidupan, terutama dalam hal mengatur keuangan, sikap terlalu pasrah dan terlalu positif bisa membawa dampak yang merugikan bagi perkembangan finansial seseorang. Banyak orang yang mengeluh soal keuangan. Mereka merasa gajinya tidak naik, merasa tabungan tidak bertambah, merasa pengeluaran selalu membengkak. Namun ketika mereka mencoba mengungkapkan keluhannya, seringkali yang mereka terima adalah tanggapan yang menyepelekan, seperti yang penting masih bisa makan, atau bersyukurlah setidaknya tidak utang. Ucapan semacam ini terdengar positif, namun sebenarnya bisa menutup mata kita dari kenyataan bahwa ada masalah keuangan yang perlu diselesaikan. Sikap seperti ini dikenal sebagai toxic positivity, yaitu sikap terlalu positif yang akhirnya menjadi racun terhadap pertumbuhan diri seseorang karena selalu menutupi rasa tidak nyaman, menutupi masalah nyata dengan lapisan kata-kata manis. Kita jadi tidak termotivasi untuk bergerak memperbaiki keadaan karena kita merasa semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Dalam konteks keuangan, toxic positivity bisa muncul dalam bentuk pasrah berlebihan. Bersyukur memang baik, namun jika bersyukur membuat kita berhenti untuk berjuang, itu menjadi masalah. Bersyukur tidak seharusnya membuat kita pasif dan menerima keadaan seburuk apapun. Jika gaji tidak mencukupi kebutuhan, jika utang terus bertambah, jika tidak ada tabungan untuk masa depan, maka itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan keuangan kita, bukan justru diredam dengan ucapan-ucapan positif semu. Kita harus belajar membedakan antara bersyukur dan menyerah. Bersyukur berarti menerima apa yang ada, sambil tetap berusaha memperbaiki. Menyerah berarti berhenti berusaha, dan itu bukanlah sikap yang dianjurkan dalam kehidupan. Apalagi dalam mengatur keuangan, hidup penuh dengan ketidakpastian, biaya hidup terus naik, kebutuhan makin banyak, tantangan finansial datang tanpa diduga. Kalau kita hanya bersandar pada nasib, maka kita tidak akan siap menghadapi guncangan keuangan dalam hidup. Banyak orang hidup dari gaji ke gaji, tanpa rencana, tanpa tabungan, dan tanpa proteksi. Namun tetap merasa tidak apa-apa, karena masih bisa makan, masih bisa kerja, dan masih bisa jalan-jalan. Padahal realitanya, mereka rentan satu musibah, satu penyakit, atau kehilangan pekerjaan, bisa membuat kondisi keuangan mereka runtuh, karena tidak ada persiapan, karena tidak ada langkah antisipatif, karena terlalu pasrah. Ketika kita mengabaikan kenyataan, karena terlalu percaya bahwa rezeki tidak akan kemana, kita justru sedang menciptakan masalah keuangan yang lebih besar. Hidup bukan hanya soal berserah hidup, juga soal ikhtiar yang konkret dan terencana. Dalam hal keuangan, ini berarti menyusun anggaran, mencatat pengeluaran, menabung secara rutin, membatasi gaya hidup, membangun dana darurat, dan investasi. Semua itu adalah bentuk usaha yang realistis dan bertanggung jawab. Jika kita terlalu sering menenangkan diri dengan kata-kata positif, padahal realitanya tidak sesuai, kita bisa jadi tidak sadar kalau sedang tenggelam dalam krisis. Bayangkan seseorang yang punya penghasilan pas-pasan, tapi tetap memaksakan gaya hidup mewah dengan alasan semua orang berhak bahagia, atau kita hanya hidup sekali. Ini contoh klasik toxic positivity. Dalam keuangan, hidup memang harus dinikmati, tapi juga harus dipersiapkan dan direncanakan. Banyak juga yang menolak untuk membuat anggaran dengan alasan takut melihat kenyataan, takut merasa miskin, atau tidak mau membatasi diri. Ini juga bagian dari pasrah berlebihan. Kalau kita tidak tahu kemana uang pergi, bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan? Keuangan adalah soal kesadaran, soal keberanian menghadapi angka, menghadapi kenyataan, dan menghadapi diri sendiri. Kadang kita memang harus jujur bahwa kita boros, bahwa kita tidak disiplin, bahwa kita harus berubah. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau kita terus menyelimuti kenyataan dengan pikiran positif yang tidak realistis. Menyadari bahwa ada yang salah dalam keuangan bukan berarti kita tidak bersyukur. Justru karena kita bersyukur, maka kita ingin membuat hidup kita lebih baik. Bersyukur harusnya menjadi dorongan untuk merencanakan keuangan, bukan alasan untuk membiarkannya kacau. Karena rezeki tidak akan kemana, tapi rezeki juga harus dicari, dikelola dan dijaga dengan baik. Orang-orang sukses secara finansial bukanlah orang yang hanya bersyukur tanpa tindakan. Mereka adalah orang yang menyadari kondisi mereka, menghitung penghasilan dan pengeluaran. Mereka membuat target keuangan
dan konsisten menjalankannya, mereka tetap bersyukur, tapi juga tetap disiplin dalam usaha dan perencanaan. Jadi, saat kita merasa tidak punya cukup uang, saat kita merasa gaji tidak cukup, saat kita merasa lelah dengan kondisi keuangan, mari berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh mengelola uang kita dengan bijak? Apakah kita sudah membuat anggaran? Apakah kita sudah menabung? Apakah kita sudah berinvestasi? Atau kita hanya pasrah dan berharap semuanya akan baik-baik saja? Toxic positivity dalam keuangan membuat kita merasa semuanya baik-baik saja, padahal tidak membuat kita merasa cukup. Banyak kekurangan membuat kita merasa aman, nyatanya sedang dalam risiko besar. Dan yang paling berbahaya adalah membuat kita berhenti untuk berubah. Maka mulai sekarang, mari ubah cara pandang kita. Bersyukur boleh, tapi jangan jadikan alasan untuk tidak berubah. Berpikir positif itu baik, tapi jangan sampai menutupi realita. Rezeki memang tidak akan kemana, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, rezeki bisa hilang begitu saja. Mengatur keuangan bukan hanya soal angka, tapi soal cara berpikir, soal cara kita memandang uang dan kehidupan itu sendiri. Kita harus belajar melihat kenyataan dengan jujur, bukan menutupinya dengan kalimat-kalimat manis. Kita harus mau belajar memperbaiki, bukan hanya menerima. Kita harus mau bergerak, bukan hanya berharap, karena dalam hidup ini, rezeki memang tidak kemana, tapi tanggung jawab untuk mengelolanya tetap ada pada kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.